Udah mulai. Selamat malam mitra olahraga dimanapun Anda berada. Balik lagi ke acara kesayangan kita semua, obrolan bola anak renta. Di sini gua L sebagai host cadangan karena host pertama RBM Dimagang. terkena akumulasi kartu katanya kemarin ya. Kirain red card Akibat omongan-omongan yang sembrono itu di episode pertama. Episode pertama. Oh gitu. Nah, jadi ya gue gantiin dulu lah sementara. Di substitute, guys. Bersama dua rekan andalan gua di sini yang udah dikenal Santero Depok Iya. dan sekitarnya. Sebelah gua Nando, Bolt Enat. Hey. dan di sebelahnya lagi Adalah Maca, guys. Maca guys. Ini sebelum kita mulai di segmen pertama, kita take video di mana? Di The Game Lab, guys. Rental The Game Lab. Rental the Game Lab di Jalan Raya Sawangan. Tepatnya depan sekolah Cakrabuana. Ini ada di bawah situ tuh. Ada di bawah sini ya. Anjing lu jadi editor. Gak apa-apa kayak gitu. Jangan lupa mampir ya, guys. Jangan lupa yang mau main mampir. FIFA, ya Yang kan? mau main FIFA, main PES, ya kan? Main apa lagi dong? Main apa lagi, Do? Dragon Ball. Aduh. Ya semuanya ada, lu pokoknya pada datang kemari ya. Nggak usah banyak babi bu, langsung aja kita ke segmen pertama. Oke, apa tuh? Segmen pertama kita mau bahas apa sih di sini? Lalu ada Wah, bulan tuh. lewat lagi. Covid udah kelar bukan ya? Belum sih. Ini katanya, kali cacar itu apa? Cacar monyet. Jadi itu bahaya itu beli. Bahaya aja, penyakit itu. Cacar air doang gua dulu. Cacar Di apa sini- lagi? Cacar apa lagi? Jangan out of topic, ya. Jangan out of topic. Gue nyari. Gue nyari. Sorry guys ya. Gak apa-apa. Gak Emang apa-apa. gitu namanya juga Gak apa-apa. obral. Obral. Anak rental gitu ngomong ngalor ngidul aja. Yang penting selalu. Jadi di sini kita mau bahas game week pertama dari Premier League. 6 tim besar. Sekarang 6 ya. Dulu 4 doang. Dulu 4 Big doang. Four tuh. MU, MU. Ya Allah. MU semua ya? Dulu MU Oh, Jaya MU dulu. Jaya? Iya, belakang ini aja emang. Kalau sekarang Sama Brighton sekarang. Brighton. Ya namanya juga MU ngomongin dulu aja kalau sekarang susah ngomongin MU. bener sih. Jadi ada Arsenal sekarang nih, City, MU masih nggak sebenarnya? MU kan mau tsunami trofi katanya. Iya katanya tsunami begitu trofi. isunya. Udahlah. Saya juga denger itu. MU, Liverpool, jelas. Iya. Terus Manchester City. dan terakhir Spurs. Iya. Spurs nih sebenarnya masuk Big Six nggak sih? Ya oke lah. Oke lah. Oke lah. Sosok lah. lah. Dengan materi pemain yang nggak wah-wah banget sebenarnya. Tapi bikin konflik mulu dia di papan atas. Betul. Penjegal klub besar. Bener banget Nih. sih. Kemarin Spurs. City di musim lalu. Arsenal sama dia musim lalu kalah nggak jadi champion. Kan Iya. rebutan itu berdua. Iya. Iya gara-gara dia itu. City pun di itu ya. Kayaknya dikalahin ya sama Spurs. Kayaknya ya City Kayaknya kalah ya musim lalu City ya. kalah loh sama Spurs. City kalah mulu emang. Ya. Beneran lah itu mah dia dua kali. Langsung aja ke segmen pertama. Match Arsenal versus Wah, prompternya masa di HP ini prompternya? Hah? Prompternya? salah ya? Sah, prompter di situ tuh. Oh, di situ. Lo kagak ada ya? Belum nggak ada ada. budgetnya, guys. Belum. Ya, namanya juga anak muda ya usahanya. Ya udah. Kalau emang lagi ada. Kalau emang nggak ada ya ada-adain. Iya gitu. Kadang Ngomong dibawa. utang-utang, kek. Nah, apa kayak dia ada-adain deh sekarang mah. Lanjut lagi. Arsenal lawan Crystal Palace. Crystal Palace. Wah, ini menurut gue pertandingan seru juga sih. Dua tim dengan
pemain yang kurang lebih setara. Ya Allah. Kalau bisa dibilang Arsenal sama Crystal Palace ini. Arsenal nih yang katanya mau ngebalikin kejayaannya, ya kan? Dengan formasi 4-2-3-1 dia main kemarin. Jesus berperan sebagai striker murni atau false menurut lu kemarin? Kemarin lebih ke dia striker tapi dengan tipikal dia yang drive wide, melebar, cari ruang, tapi tetap dia punya goals dia itu ya goal getter. Goal getter. Bukan sebagai bukan. Bukan sepak bola kekinian dia. Sepak bola kekinian itu bukan false nine doang sebenarnya. Sebenarnya bukan. Gak lebih ke taktikal. Gimana tuh? Ngebahas sepak bola Arsenal lawan Crystal Palace nih. Kemarin tuh Arsenal lawan Crystal Palace 4-2-3-1, pemain baru Zinchenko sama Gabjes starter kan langsung. Ya menurut gue cukup memuaskan lah. Walaupun golnya masih Ada walaupunnya nih. walaupun gol-golnya tuh ya gue masih berharap lebih lah dari gol-golnya. Karena gol pertama itu ya walaupun itu set up jelas itu. Sepak pojok Mengarah ke tiang jauh Zinchenko dia punya opsi langsung ke gawang atau pindahin dulu. Itu extra pass kalau kata Maca. Extra pass. Itu setup itu. Itu setup ya. Karena kalau lu lihat selebrasinya Martinelli kan Zinchenko Martinelli abis selebrasi kan meluk, kalau lihat dia meluk staff pelatih tuh. Nah, si yang Martinelli peluk itu staff pelatih baru Arsenal spesialis bola mati. Oh, jadi emang udah direncanain. Itu setup jelas. Bukan bola nemu ya. Nggak ada Arsenal. Bukan Arsenal ya, banget kalau gitu. kita lihat di mata awam sebenarnya bola jatuh tepat di depan Martinelli. Karena dari corner ke Zinchenko itu rapih banget. Itu rapi. Gue setuju. Tanggapan lu gimana, Cak? Crystal Palace lawan Arsenal 10 menit pertama sampai 20 menit terjadinya gol, menurut gua emang Arsenal ini overpower banget, Sab. Dominasi Over banget. Dominasi, possession. Gak usah jauh-jauh dari gol Martinelli di pertama, menurut lu gimana? Gol nemu kah atau emang murni skema? Murni skema. Kelihatan sih. Kelihatan emang. Iya. Karena di situ masih ke pressure. Ketika tercipta gol, baru Crystal Palace keluar dari sana. Gitu yang gue mau sampaikan tadi. Gitu. Crystal Palace baru keluar setelah gol pertama. Di situ baru Crystal Palace mainnya lebih enak, lebih santai. Terbuka. Yang lebih santai Arsenalnya justru. Crystal Palace jadi terbuka ke depan. Lebih menekan. Karena otomatis itu hukum rimbanya kalau orang tertinggal gitu. Dan juga main di kandang, jangan lupa. Main di kandang dia. Crystal Palace main di kandang Crystal Palace. Itu Arsenal. Pasti ngotot dong. Ngotot harus. Hukum wajib sepak bola begitu, main di kandang harus 3 poin. Oke. Karena gini, orang bilang kayak gue yakin semua orang setuju lah babak 1 Arsenal jauh lebih bagus daripada babak kedua. Iya, benar. Pasti. Tapi setelah Arsenal unggul 1-0, itu kelihatannya Crystal Palace mendominasi karena memang strategi Arteta seperti itu. Untuk membiarkan, jadi istilahnya membiarkan. Iya, Arsenal dari tahun lalu tuh gue ngeliat Arteta selalu kayak gitu, unggul 1 gol. Sebelum unggul 1 gol Arsenal ngepres sampai ujung, sampai kiper lawan ya kan. Dapat 1 gol Arsenal tahan setengah. Tahan setengah. Tahan setengah lebih cari ruang, musuh ketarik baru nyerang. Jadi Arsenal itu kadang mainnya slow, build up. Kadang fast dia. Kalau lagi udah unggul nih, dia cari-cari golnya tuh pakai fast build up. Tapi bukan long ball ya. Tetap passing pendek, cuma ini loh yang menurut gue yang gue raguin, bisa nggak sih Arsenal main kayak gini terus kalau mau juara gitu ya? Konsisten untuk lu unggul duluan, lu abis itu lu nahan sepertiga lapangan. Lu kuasain pertandingan di situ. Iya, kelihatannya kan dia diserang terus. Tapi untuk game pertama kemarin ya, menurut gue nggak memuaskan tapi nggak mengecewakan juga karena yang penting menang dulu lah untuk pertama. Partai pertama 3 poin lah. 3 poin. Segar ibaratnya kan. Mental. Palace juga sebenarnya bukan tanpa peluang, men. Bukan tanpa peluang. Banyak peluang Mas Palace. Setuju. Tapi di situ gue liat Ramsdale
Ramsdale. Ramsdale nih Heeh. udah cocok masuk timnas Inggris nih. Emang Ramsdale pasti starter Piala Dunia udah. Udah pasti. Siapa lagi Inggris kiper kan Inggris masalah dari dulu kiper kan. Ramsdale dan William Saliba. William Saliba solid. itu yang harus di highlight ya. Itu. William Saliba. Solidnya Arsenal walaupun Gabriel Magalhaes agak gugup ya kelihatan salah passing, tapi bisa di backup sama Ramsdale dan William Saliba yang solid banget. Solid banget. Dan gue mau kasih poin plus juga buat Ben White. Main di back kanan, solid, disiplin. Dan yang gak gue expect attack-nya yang dari musim lalu kan dia akhir-akhir sering main di back kanan, cuma sering mengecewakan lah. Maksudnya enggak ya back tengah ditaruh back kanan cukupnya. Ternyata kemarin dia bisa adaptasi cukup cepat nih si Ben White. Overlap baliknya disiplin dia. Oke lah menurut gue ya, walaupun enggak tetap Tomiyasu, kalau ada tetap menurut gue lebih layak Tomiyasu lah. Karena Ben White pada dasarnya kan back tengah. Benar. Tapi sesolid-solidnya defense Arsenal kemarin, gue liat peluangnya Crystal Palace, peluang emasnya 2 kali tuh. Strikernya Eze atau siapa kemarin tuh? Iya. Sempet one on one Ramsdale kan? Iya. Itu dibuka dari open play. Zaha nyucuk. Iya. Artinya di situ ada keteteran dong terjadi di sepertiga pertahanan Arsenal. Karena kalau dengan skema yang sama loh kayak gitu loh. Karena kalau menurut gua itu kan terjadi setelah Arsenal unggul. Kalau lu perhatiin. Iya. Nah, Arsenal tuh selalu kayak gitu. Defense mundur, defensive line-nya dimundurin terus. Akhirnya efek dominonya kayak gitu. Tapi kalau Arsenal bisa memanfaatkan si Crystal Palace yang masuk jauh ke dalam tuh, itu serangan balik Arsenal juga banyak sebenarnya. Cuma kan final pass-nya Odegaard lagi buruk banget kemarin. Kandas di situ. Odegaard buruk banget kemarin. Sebagai playmaker Kacau dia. Sebagai kapten mungkin beban atau gimana gua ngerti, tapi buruk banget kemarin Odegaard. Karena Smith Rowe juga cedera, pemain barunya si Fabio Vieira lagi cedera juga kan. Jadi ya mungkin dia di atas angin kayak ngerasa nggak bakal diganti atau gimana gua nggak ngerti. Tapi kemarin menurut gue yang paling jelek Arsenal kemarin ya Odegaard ya. Odegaard. Dia sebagai pengatur serangan harusnya kan. Harusnya dia biasanya brilian. Cuma kemarin lagi payah aja. Justru yang bagus Thomas Partey Gimana menurut lu, Cak? Thomas Partey kemarin berhasil ngeblok pemain-pemain Crystal Palace itu untuk nggak masuk lebih dalam lewat tengah. Akhirnya opsinya lewat sayap terus dia. Makanya Crystal Palace nyoba terus ya akhirnya ke kanan, ke kiri. Tapi Thomas Partey tetap komit loh. Stay ngejar. Maka dari itu gue bilang Thomas Partey brilian juga kemarin karena berhasil membuat si William Saliba dengan Magalhaes dan Ramsdale istilahnya benteng pertamanya Arsenal dulu. Baru aman. Jadi kemarin Thomas Partey kalau gue bilang brilian juga. Di luar Granit Xhaka ya kita gak usah berekspektasi lebih lah ya sama Granit Xhaka kayak segitu aja. Lu nggak blundernya udah cukup lah. Tapi kemenangan 2 gol tanpa kejebolan menurut gua ya berarti tim itu pantas menang sih menurut gua. Kemenangan 2 gol itu meyakinkan itu. Oh layak. Kalau bahasnya layak menang atau enggak, menurut gua Arsenal layak menang dia. Menguasai pertandingan. Game pertama main away tanpa kejebolan, clean sheet. Menurut gue kemenangan perfect kayak gitu. Gol kedua terjadi lewat aksi pemain muda nih, andalan Racing Star nih, katanya Racing Star Inggris nih, bener apa enggak nih Racing Star Inggris nih? Kalau Racing Star Inggris sih udah enggak ya, dia udah star doang sekarang. Karena ya? Kalau Racing Star kemarin pas final Piala Euro. Ada Sterling, ada yang lain, kok dia yang ngambil yang terakhir ya kan. Itu Rising Star, kalau sekarang udah star dia. Gol bunuh diri, dimasuknya bunuh diri ya. Jatuhnya on goal. Tapi sebenarnya kecerdikan seorang Bukayo Saka. Kalau menurut gua gol itu tuh yang cerdas adalah ketika jadi kan itu bola dari kiri, overlapping kiri, dia nyucuk ke Partey dulu. Yang cerdas adalah Partey nahan bola sepersekian detik di situ. Untuk nggak diintercept, langsung diintercept. Iya, jadi dia bisa aja langsung terupas sebenarnya.
Cuma di delay dulu sama dia. Biarin Saka naik baru di passing. Menurut gua box to box yang cerdas tuh kayak gitu. Tahan, tunggu momentum. Tahan, dapat momentum lepasin bola. Pasin baru ya. Kan kalau Pogba kelamaan tuh tak ya Kalau kan. dia kelamaan nyisir rambut. Sama kelamaan ganti gaya. selebrasi itu Iya. dia kan. Itu cerdasnya partai di situ gue liat, cerdas. Sama Bukayo Saka ya. Menurut ya walaupun faktor laki cukup besar lah golnya juga. Karena blunder si backnya juga kan. Blunder. Ada faktor keberuntungan lah sih. Iya, Menurut lu itu syuting apa crossing, Cak? Saka. Dia berniat syuting apa crossing? Gimana menurut lu, Do? Menurut gua itu dia untung-untungan. Dia untung-untungan. Dia untung-untungan. Jadi dia naruh bola emang lurus aja. Emang lurus aja tapi karena kan di situ kan si Nketiah kalau nggak salah kan ada di belakang back. Ada. Itu gua ngerasa dia berharap emang sebenarnya dia bukan berharap sih. Itu bola kena back lawan gua rasa itu masuk perhitungan dia itu. Perhitungannya dia. Iya kayak kalau ini bola nggak nyampe paling nggak ini jadi Kena. kemelut dan Scrimmage tujuannya. dan lebih bagus lagi jadi gol kan ternyata. Memang ya walaupun dibilang beruntung kayak gimana pun kalau dia nggak bisa kayak gitu ya nggak bisa Nggak kan. bisa, makanya gue bilang itu cerdikan Saka juga di Iya. situ. Melakukan syuting keras itu. Keras. Kenanya juga masuk mutlak. 2-0 Arsenal. 3 poin 3 poin. di Crystal Palace. Manis lah, awal yang manis. Awal yang manis. Lanjut. Bahas pertandingan siapa lagi nih? Liverpool. Liverpool boleh. Liverpool versus Fulham. Juara tanpa mahkota kalau gue bilang. Juara tanpa mahkota nih. Setuju. 4 final musim lalu. 4 final 2 musim menang. lalu, 2 menang. Tapi 2 bergengsi gagal didapetin. Tanggapan lu gimana, Ca, Liverpool kemarin, Ca? Liverpool lawan Main away juga dia di kandang Fulham. iya pendatang baru Fulham. Menang baru Fulham. Balik Baru lolos lagi- degradasi ya. Iya, Baru apa? Promosi maksudnya. promosi ke Premier League lagi gitu kan. Ini di pertandingan ini Liverpool ya lu tahu sendiri kan, permainan yang atraktif dari Liverpool tuh bener-bener dihabisin lah istilahnya. Pressing gila. Pressing gila. Tapi ada satu titik kelemahan yang memang dari dulu Liverpool itu diincer, yaitu dari bek kanannya. Walaupun ada Alexander Arnold di sana yang ya salah satu bek kanan terbaik. One of the best lah ya. One of the best sekarang ini. untuk karena kalau untuk nyerang Alexander Arnold gila sih kalau gue bilang Kualitas. ya kualitas, makanya dia bisa masuk one of the best tersebut. Cuma kalau untuk defensif ya nggak buruk-buruk amat, cuma disandingkan dengan Joel Matip, Van Dijk, Robertson, yang paling kurang sih Arnold ini Yang jadi bahan iya serangan lawan gitu serangan lawan dari dulu, dan Fulham memanfaatkan itu. Gol pertama bola diumpan ke ujung di bagiannya Iya. si Arnold, Karena dihabisin kalah sama heading. Mitrovic. Kalah Mitrovic heading. bos kelas di situ, Striker haus gol. haus gol banget. Serbia punya. Speed nggak punya kan Mitrovic, padahal Speed nggak punya visi ya, sosok cuma ya memang naluri striker tuh. Jelas. Dan fisik kalau gue ngelihat Arnold, maksud gue itu kan harusnya bola 50-50. Arnold telak di situ. Telak. Bola telak kalahnya tuh. Kalahnya jauh ya. Diloncatin kalau kasar mah itu. Menurut gue ya. Tapi emang di luar itu 4 back sejajar Liverpool tuh agak buruk sih kemarin, harus gue akuin. Agak buruk. Banyak bengongnya. Banyak bengongnya kemarin tuh. Kalau dilihat dari taktik sebenarnya, ini formasi settingan dari 2019 nih. Dari 2018 2019 iya. ya. Dari era-era Klopp berjaya lah. Sama, masih formasinya sama, Gaya mainnya sama. gaya mainnya sama, materi pemainnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Klopp, tapi bisa ditahan imbang sama Fulham. Ini awal dari akhir eranya Klopp apa gimana menurut lu? Menurut gua kan gua udah bilang di episode lalu kan, Mane cabut itu udah tanda-tanda Klopp itu gini, Klopp itu ngelihat pemain udah, menurut gua udah nggak seistimewa 3-4 tahun lalu lah. Dia ngelepas Mane, menurut gua bodoh. Udah gua bilang kan, itu statement gua, dia ngelepas Mane bodoh, dan terbukti dia mainin Firmino yang notabene Firmino udah nggak kayak dulu lagi. Gua nggak ngerti kenapa Firmino, entah karena kebanyakan dicadangin atau gimana,
Menurut gue Firmino nggak kelihatan selama berapa menit dia main, akhirnya diganti kan. 50 menit dia 50 menit nggak kelihatan sama sekali. Justru bukan Nunes kemarin yang dipasangin. Nunes cadangan kan. Nunes cadangan kemarin. Dipasang Firmino dulu. Formasi sama. Formasi persis. sama persis. Gaya main Perannya juga sama. Main false nine tapi Mengecewakan. nggak ada di situ dilihat situ. Mengecewakan menurut gue. Salah Dias pelayan yang baik dua-duanya kan. Yang di luar ekspektasi gue itu Dias. Gue ngeliat Dias musim lalu tuh ya, ini bisa gantiin Mane nih. Walaupun gak akan sehebat Mane, tapi paling gak belum, tapi paling gak bisa nutup. Tapi game kemarin lawan Fulham, Dias menurut gue cukup mengecewakan lah. Caur ya. Ternyata peluang datang dari salah doang loh. iya, salah doang. salah gitu ya kan. Kalau dia tuh kerasa gitu, ternyata dia masih ada di mental yang gue bermain baik kalau jadi pengganti Mane atau bermain bersama Mane. Ternyata pas kita lihat kemarin Dias, ya gue nggak ngerti kenapa kayak kosong. Biasa banget, jadi kayak Biasa pemain banget. biasa aja. Nggak ada spesial. Nggak seperti dia super sub musim lalu atau gaya main musim lalu yang agresif. Kemarin mengecewakan lah. Padahal Liverpool kalau lihat ya Nggak jelek. jelek. Dias nggak jelek, cuma di luar ekspektasi gue. Padahal enggak, maksud gue Liverpool tuh ngandelin dari sisi sayap Iya. buat build up serangan selalu kan. Mane Jadi, salah berapa tahun terakhir itu menurut gua dua sayap paling gila paling gila. ke Eropa Pas. tuh ya. Dan mainnya ada chemistry tuh gila Iya, banget. chemistry gila banget. Chemistry gila banget. Walaupun dibilang ini egonya sama-sama tinggi dan lain-lain, tapi kita lihat 4 final semua Mane salah. Dan semuanya saling ngisi posisi ya, maksudnya saling berperan di setiap pertandingan. Rotasinya tuh nggak berhenti gitu. Kalau Mane salah, Firmino pada masanya ya. Pada masa. Jadi juara champion lah. Itu kan nggak berhenti tuh, muter terus. Tapi kalau sekarang gua nggak ngerti, tapi Dias dengan dribblingnya, salah dengan dribblingnya, Firmino jemput bola tapi bolanya nggak datang ke dia, ya mau ngapain? Masuk Darwin Nunes menit 50, Cak. Iya. Angin segar buat Liverpool. Angin segar. Membawa perubahan besar. Gimana tanggapan? Darwin Nunes lari-larinya maksudnya lari-larinya dia memang nggak banyak yang, kalau dibilang nggak banyak kesana kemari. Nggak banyak. Cuma nggak terlalu mobile. Iya, nggak terlalu mobile. Cuma positioningnya, pergerakannya ajaib, penting banget. ya terjadinya gol itu 2 gol karena dia kan. karena dia karena dia. positioningnya itu ajaib banget. Itu gol pertamanya itu kelas kelas. Kayak dia udah tahu bola bakal Bola dikasih bakal kemana ke dikasih, Salah. iya, betul banget. Dari Salah tuh bakal kemana? Itu menurut gue cuma mungkin peluang seperempat peluang kali ya, itu peluang kecil gitu maksud gue, yang ya gol oke, nggak gol juga ya wajar gitu, tapi iya. ya karena Nunes gitu karena Nunes Selesaikan dengan baik. cantik tuh. Walaupun gol kedua sebenarnya gara-gara kontrol dia yang buruk Iya, sih. yang Scrimmage. Bola datang, kontrolnya lepas, ada salah. salah. Backup senior istilahnya Iya, senior. Backup junior. Backup salah itu. Harusnya gol Nunes juga di situ. Harusnya kalau Nunes kontrol perfect ditembak masuk. Bukan Nunes kontrol boleh mental. Iya. Asis nggak sengaja. dari Darwin Nunes. 1 gol, 1 asis. Pemain baru nih, menjanjikan nggak? Belum sih kalau gue nggak tahu. Tapi menurut lu gimana? Kalau menurut gua overall good. Overall good. Karena ya mengisi kekosongan di posisi striker di Liverpool. Cuma kalau untuk jadi tulang punggung Liverpool, Oke. Kalau gua oke. Kalau Karena udah ditopang Salah. Defense bagus, Liverpool ditambah adanya dia, musim ini bakal jadi star juga menurut gua, salah satu jajaran top skor lah ya. Pasti. Karena dia tipe mainnya beda sama Beda Firmino banget. sama Jota. Beda Ini tiga banget ya. tipe Iya, tipe striker yang iya. berbeda nih. Liverpool punya 3 opsi ini 3 buat opsi. nyerang nih besok nih. Iya. Tapi yang bermasalah menurut gue Liverpool tuh bukan lini serangnya sebenarnya. Pertahanannya. Gelandang. Gelandangnya tuh aduh. Padahal menurut gue di atas kertas gitu ya, Fabinho, Thiago. Jordan Henderson, Thiago solid lah. Cuma gue ngerasa si Liverpool ini kurang playmaking kalau gue. Kurang playmaker, dia nggak punya sosok playmaker yang bisa ngasih final pass gitu loh. Karena Thiago sama Hendo ditaruh sejajar dia. Taruh sejajar. Jadi saling ya istilahnya lapangan dibagi 2,
Itu porsinya masing-masing. Iya, Nggak ada yang setengah-setengah. dikasih leluasa buat Iya. kesana kemari. Nggak ada yang model-model kayak De Bruyne atau kalau kita tarik lebih jauh lagi Ozil. Dia gitu-gitulah. Tapi menurut gue ya Liverpool kan udah beberapa tahun terakhir kan emang seperti itu kan. Emang Ya itu mungkin salah satu strateginya si Klopp. si Klopp sih. ya. Iya. Cuma gue nggak ngerti mungkin Memang strateginya udah kebaca lawan apa gimana karena Udah luntur. iya, jadi Liverpool nggak punya final pass yang Ajaib lagi. ajaib-ajaib gitu loh. Cuma ngandelin salah dia jadi variasinya kurang. Arnold udah tumpul. Ya, Maksudnya tetap gila tapi nggak kayak waktu era-era di awal muncul lah, di era-era Liverpool 2-3 tahun lalu kan Arnold nggak kelawan. Kemarin pun tengahnya si Hendo banyak melakukan kesalahan kemarin. Jadi ya good, tapi untuk awal musim cukup gimana gitu Karena ya. menurut gua harusnya Liverpool menang. Harusnya menang. Harusnya ini 3 Ya, poin 3 poin jelas dong. jelas tapi bisa ditahan imbang 2 sama ya mengecewakan. Mengecewakan. Tapi dari sisi lainnya Fulhamnya itu keren banget loh, Mitrovic loh. Ngotot banget. Mitrovic loh. Gol kedua Mitrovic, Gol kedua Mitrovic. titik putih. Titik putih. Terpaksa dijatuhin Virgil. Itu dia kecerdikannya Mitrovic itu. Dia nggak punya speed, capping bola sekali. Tapi yang gua aneh lah, Virgil nih tumben gegabah kayak gini kan. Perlu sebenarnya. Nggak perlu sebenarnya. Sebenarnya Virgil yang gegabah atau Mitrovic yang tahu Virgil bakal ngeluarin step andalannya tuh. Gua nggak tahu tapi kalau Mitrovic gue yakin itu naluri striker lah. Dia di press gimana caranya capping ball biar nggak kena Tahan back. bola. Nah biasanya itu Virgil itu nggak yang langsung ambil kayak gitu. Dia bayang-bayangin. Bayang-bayangin gaya Virgil lah. Cuma gue nggak ngerti kenapa Virgil kemarin kayak gitu ya. Mungkin game pertama kali maksudnya pertandingan pertama masih menggebu-gebu atau masih ya kita nggak ngerti lah mental pemain gimana. Cuma ya menurut gue itu nggak perlu sebenarnya. Virgil tuh Ya kalau kita tarik balik yang gol di final champion pun si Virgil yang kena Valverde. walaupun Arnold awalnya Iya, kan. Awalnya Virgil. Awalnya Virgil kan, Valverde-nya lewat, Arnoldnya yang opposition Iya, kena Vini. karena Vini. Mm-mm. Walaupun miss-nya Iya. karena Arnold kan Iya, pada akhirnya kan. heeh. Ketinggalan jauh dia sama Vini. Ketinggalan jauh. Cuma kan yang kena itunya si Virgil Iya. juga gitu kan. Jadi kesalahan Virgil atau kecerdikan Mitrovic menurut lu, Cak? Kecerdasan Mitrovic kalau menurut gue itu salah satu faktornya karena kembali lagi ini striker udah mateng banget Kawakan ya. lah ya. Kawakan ya bisa jadi pelajaran juga buat striker-striker yang baru datang ke Premier League gitu Sap. Kayak Erling Haaland dan Nunes bahwa Ya lu nggak perlu banyak lari-lari. di Premier League ini defender jago-jago, kuat-kuat, solid-solid. Jadi striker ini harus cari celah dari manapun dan Mitrovic ini menemukan ya gol itu bisa dari set piece juga gitu. Bahkan dari sebuah pelanggaran. Iya, dari sebuah pelanggaran. Harus dicari. Apalagi istilahnya kalau orang awam ya kan Liverpool lawan Fulham, orang yo di atas kertas ya, Liverpool dong. Dibantai. Ya orang pasti udah Liverpool menang mudah lah, menang mudah udah. Dibantai asal-asalan. Dibantai asal-asalan. Cuma di sini si Mitrovic merubah itu gitu. Dan karena mungkin Fulham baru promosi jadi menggebu-gebu juga, mainnya bagus loh Fulham. Bagus banget. Fulham Main di mainnya. kandang full penonton. Laga pertama. Siapa yang mau kalah kalau gitu kan? Gak ada yang mau kalah. Tapi menurut gua hasil seri itu Fulham senang sebenarnya. Ya karena menurut gue ya target Fulham memang seri. Iya, gitu. karena ketika udah 2 sama di situ nggak ada pergerakan lagi dari Fulham untuk keluar lebih jauh ke luar gitulah. Jadi ya mungkin hasil seri target mereka target gitu. Fulham, iya. Fair. Untung aja nggak kalah gitu. Untuk yang penting nggak kalah mungkin penting nggak targetnya. kalah. Kalau yang sebenarnya Liverpool kan pasti target 3 poin lah. Siapapun lawannya menurut gua tim sekelas Liverpool ya targetnya 3 Nggak bakal poin. ya target seri. Nggak ada target Mau seri. apa Iya, ya. mau lawannya City, mau lawannya apa, harus 3 poin. Cuma ya balik lagi football gitu ya kan. Yes, Ya. football, sepak bola. Sepak Dengan bola. Kita Maupun caranya ya hasil di atas di statistik dan di lapangan kan bisa beda gitu. Oke. Kita lanjut atau break dulu? Lanjut dong. Lanjut ya. Lanjut aja. Belum ada iklan yang masuk soalnya. Belum ada. Jadi lanjut dulu.
Kalau mau iklan mah boleh-boleh aja, Bro. Kacau nih iklan ya. Iya, ini kan masih es jeruk. Ya kalau ada yang bermerek mah enggak apa-apa kalau mau masuk ya kan. Bahas apa lagi nih? Pertandingan selanjutnya. The Blues. The Blues. The Blues. Dengan pemiliknya yang baru sekarang. The Blues Chelsea lawan Everton. 1-0 menang. Tambahan babak 1 ya, tambahan waktu 5 menit ya. Dengan waktu 5 menit dengan penalti. Kemenangan atau keberuntungan? Win still win gitu ya kan. Win still win. Cuma asal-asalan. Chelsea itu udah kayak klub asal-asalan aja. Menurut gue sekarang udah Gimana asal-asalan tuh gimana maksud lo? ya gaya mainnya gue nggak ngerti lah gaya mainnya arahnya mau kemana. Terus mau si Tuchel nih mau ngebawa Chelsea kemana, mau ngebawa Chelsea bermain seperti apa, mau strategi kayak gimana. Menurut gua ya Chelsea sekarang dengan pemain yang ada, gaya Tuchel yang selalu bermain dengan 3 back, ya udah passing, back sayap apa si wing backnya naik, crossing, passing terupas lari, dia makanya pemainnya kan gue nggak tahu ya, gue kayak kehilangan gairah gue bahas Chelsea. Udah Bahas gue nggak ada spesialnya sih sama aja kayak bahas klub apa Brentford gitu ya kan, sama aja udah Chelsea ya bentar lagi ya, menurut gue Chelsea bisa bersaing di 5 besar udah syukur lah di musim ini udah nggak semenawan 2-3 tahun lalu lah Chelsea. Udah main 3-4-3 dengan striker anyar ya kan, Raheem Sterling. Perannya gimana cara Raheem Sterling kemarin, Cak? Raheem Sterling kalau dibilang buruk banget ya enggak juga, karena ada beberapa chance yang dia ciptakan gitu ya. Cuma kalau gue bilang ya memang strategi Tuchelnya yang tidak berjalan dengan baik. Jadi untuk Sterling cukup sulit juga, karena di Evertonnya juga menekan juga gitu. Beruntung aja si Chelsea-nya bisa clean sheet karena pemain barunya ya, Kalidou Koulibaly di sana dan cukup solid. Evertonnya juga kurang beruntung aja menurut kurang gua. beruntung aja, peluang punya kok. Peluang punya banyak peluang. Iya, banyak peluang. cuma kurang beruntung aja. Cuma ya cukup baik juga pertahanannya Chelsea ini, dan ya kita tahu lah gelandang jangkarnya Kante yang udah nggak perlu diragukan lagi, dan kemarin pun bermain cukup baik. Kalau untuk kata orang Sawangan tuh Kante di mana-mana. Kante di Ada di mana-mana. mana-mana. Di mana-mana ada Kante. Di mana-mana ada Kante. Interception, terus sentuhan bolanya terbanyak dia gila, kemarin. itu orang gila loh. Terbanyak dia. Kalau gue bilang sebenarnya dia pantas Ballon d'Or sih pas Prancis juara. Pantes. Cuma kan balik lagi stigma Ballon d'Or itu kan lu harus banyak cetak gol, lu harus pemain terkenal dan lu di highlight ya, terus. Kalau dibilang Mane sebenarnya perannya nggak kelihatan, cuman berperan vital sebenarnya. Iya, karena gua harus diakui nyawanya Chelsea sekarang Kante nyawa. Lu lihat determinasinya Kante, attacking, defensif itu gila. Dua-duanya imbang, dia seimbang. Dia kontrolnya bagus, passingnya bagus. Cuma intercept, kalau menurut gue intercept baca bola lawan itu, waduh. Gue ngerasa dia kayak dia punya sudut pandang helikopter kali. Iya, bisa jadi. Dia bisa point of view dari helikopter gila dia. Gila dia. Dia point of view gila dia. Dia tahu bola bakal kemana arahnya. Cuma balik lagi, sehebat-hebatnya pemain kan tetap strategi pelatih ya. Gue ngerasa entah ego Tuchel yang terlalu tinggi, kayak formasi gue udah paling top gitu, 3-4-3 dengan gaya main Chelsea yang variatif. Walaupun sekarang udah gak variatif sih. Maksudnya gitu, gua akuin pas Tuchel datang itu Tuchel datang memang Chelsea gila. Ada perubahan di sana. Cuma mungkin ya Inggris itu kan dinamis banget ya. Semusim setengah kelihatan pelatih lawan udah ngebaca nih game Chelsea menurut gua. Ya si Tuchel nggak mau eksperimen lagi, jadi ya udah. Chelsea menang 1-0 itu juga ya penalti Jorginho gitu, maksud gua ya walaupun penalti ya tetap aja kalau lu nendang penalti nggak masuk kan ya nggak gol juga. Tapi maksud gua dengan skuad Chelsea yang kayak yang dia punya,
Masa iya sih lu harus tertatih-tatih gitu buat menang iya. Lawan tim kelas Everton. Lawan tim yang baru ditinggal Richarlison gitu ya kan. Bintangnya. Iya. Dan strikernya Dominic Cedera kan? Nggak main gitu. Iya cedera. Iya. Ngomongin golnya Chelsea nih, penalti. Proses penaltinya. Itu sebenarnya kalau dari sudut pandang awam ya, sudut pandang gua lah. Itu kan terjadi kontak. Iya. Nggak ada istilahnya bukan di stop paksa di situ. Cuma terjadi kontak di sana. Terjadi kontak, Gangguan. bener. Gangguan. Jorginho ya? Chilwell Chilwell yang diganggu. Chilwell ya, diganggu. Layakkah penalti? Gimana? Putusan wasit itu ya. Kak, yang menarik musim ini tuh VAR nggak kayak musim lalu kan? Yang menarik musim ini tuh jadi yang gua rasa musim ini VAR itu nggak kayak yang musim lalu yang apa lihat VAR Dikit-dikit lihat iya VAR. kan sekarang tuh wasit lebih dominan daripada VAR gua ngeliat. Jadi menurut gua ya kalau memang itu nggak penalti ya nggak masalah, tapi kalau memang itu penalti ya nggak masalah juga kan. 50-50. 50-50 jadi terserah keputusan wasit kan. Wasit pasti punya pertimbangan dengan asisten-asistennya kan. Jadi kalau wasit udah bilang titik putih ya iya kan. Sebenarnya Chelsea mau golin 1 mau golin 2, kalau si Everton bisa golin 3 bisa golin 4 nggak masalah juga. Dia juga bisa golin lebih banyak. Iya. Jorginho ditunjuk sebagai eksekutor. Jalanin tugasnya dengan sangat baik. Ya, tenang, kebiasaan. Udah biasa nanti sehari-hari itu. Ini biasa dia. Pojok kanan jelas. Nggak ada keraguan tuh dia nendang. Selalu dia dengan gaya khasnya ya. Dengan gaya khasnya Jorginho. Ya walaupun di final Euro nggak masuk kan. Beruntung aja bukan Saka nggak masuk dulu. Sepak bola, kembali lagi sepak bola. Sepak bola. Lu sepak bola. Lu mau nendang penalti setiap hari, lu nendang di final. Ya beda pasti beda. Gak ada. Nah, Chelsea mengecewakan lah. Mengecewakan Chelsea. Gimana menurut lu? Bener. Kurus banget. Kurang banget. Kurus banget. Menyedihkan lah ya ngeliat Chelsea sekarang ya. Padahal baru 2 tahun lalu juara UCL. Iya, musim lalu juga dia kan sempet tahan peringkat 1 lama tuh dia. Cuma musim ini kayaknya berat lah. Buat bersaing di Buat bersaing agak berat Chelsea. Apalagi ya, strikernya ini tinggal sana kemari. Iya, si Werner baru aja kemarin. Werner ke Leipzig. Iya. Lukaku udah lama. Balik lagi gitu kan. Nggak punya striker murni dia. Ada Armando Broja. Alah, siapa itu? Pemain muda kan. Itu dari Persekapas ya? Bukan ya? Bukan. Dari mana itu dia? Pemain muda akademi. Kemarin dipinjemin. Si kurang tahu sih itu pemain mana itu. Ada tapi ya nggak akan bisa ngedongkrak Chelsea lah. Iya. Raheem Sterling sebenarnya bukan striker bukan dia. striker, dia sayap. Di sayap kok. Enggak Chelsea udah cukup lah buat ditaruh di depan sebagai false juga menurut gua kurang cocok sih. Chelsea ini loh, Chelsea itu menurut gue ya udah nggak menawan lagi. Pemain-pemain tuh lu lihat Lewandowski, Rafinha, Dembele, malah milih Barca kan. Padahal kan incerannya sama gitu ya. Gaji pasti lebih gede ya kan. Jaminan finansial lebih aman kan. Iya. Cuma kenapa milih Barca ya karena faktor ditinggal Abramovich. Dan gue ngerasa Tuchel tuh visinya nggak jelas. Untuk ke depan gue ngeliat Tuchel kayak ya udah gini-gini aja. Ya kita lihat aja pekan berapa dia dipecat lah. Menurut lu tuh nunggu dipecat aja Tuchel ya? Ya kalau kayak gini terus ya. Kalau dia nggak mau coba 4-3-3, dia nggak mau coba 4-2-3-1, dia nggak mau coba 3-5-2, 4-4-2 atau ya terserah lah, variasi lah. Kalau dia masih tetap dengan 3-4-3 konservatif ya tinggal nunggu waktu lah. Buat kelar. Ya. Karena nggak bisa lu nggak beradaptasi di Liga Inggris sih. Nggak bisa. Liga Inggris tuh liga paling dinamis menurut gua. Liga paling gila ya. Lu taktik lu kebaca sedikit harus lu rubah. Pasti. Karena udahlah. Orang-orang jenis semua di situ. Orang-orang jenis, apalagi pada memperkuat pemainnya kan gila musim ini. Lagi lu korek rokok cak. Sikat ya. Rokok dulu ya guys. Rokok dulu kita, ini kan santai. Habis ini bahas apa nih kita? Kesimpulan Chelsea kali ya? Simpulan Chelsea gimana jadinya? Gimana menurut lu Chelsea? Dari game pertama aja. Game pertama kacau. Gak jalan itu strategi. Walaupun menang 3 poin gak jalan strategi. Beruntung gitu benar. Kante dan Koulibaly dan kiper Edward Mendy masih gendong lah istilahnya ya. Jadi beruntung.
diselamatkan pemain-pemain kunci. Iya benar. Apakah bisa menyelamatkan sampai akhir musim? Ya kalau untuk nggak degradasi mah bisa lah. Nggak degradasi. Sebatas nggak degradasi. Ya Buat kalau tim sebesar Chelsea nih. Iya kalau untuk Chelsea, gue rasa Big Six gak kemana lah, tapi peringkat 6 gitu. Iya. Tapi ya peringkat 6. Kita nggak tahu apa yang Kalau dari kedepannya. game pertama, Iya, kalau di ngeliat game pertama, iya. ngeliat apa musuh-musuhnya gitu yang lain. Iya. Karena berat. ini Tuchel bukan Rene Albert ya. Iya. Langsung dipecat tuh. Dipecat. Kalau Indonesia langsung dipecat. Iya, gitu kalau ya. Tuchel kan pasti dia muter otak sih kalau kata gua. Main Dan jelek, satu gitu. sisi gue punya kepercayaan sama pelatih Jerman sih. Bener. Pelatih Jerman tuh entah kenapa selalu menawan ya. Iya, Cuma maha guru. lah. Cuma sayang banget tapi untuk game pertama Tuchel mengecewakan. menurut gue. Iya. Kecewakan nih. Kecewakan. Padahal dia seorang Jerman. Jerman dan track recordnya menurut gue brilian nih pelatih gitu. Dengan gaya bermain ala Jerman. Pelatih Jerman tuh walaupun taktiknya bermacam-macam tapi gaya bermainnya selalu gaya bermain Kerasa. Deutschland. Iya. Jerman selalu ciri khasnya pelatih Jerman tuh. Kuasai bola, sayap overlap. Jerman kan selalu kayak gitu. Pressing gila lah. Kita udah Jerman ya kita tahu lah, Klopp, Nagelsmann, Tuchel dan lain-lain lah. Joachim Löw. Pelatih Jerman yang baru Profesor. juga oke tuh. Si bekas Munchen siapa? Mungkin siapa? Nagelsmann. Bukan, pelatih timnas sekarang. Siapa? Apa namanya? Lupa juga gua. Pelatih Munchen Iya, sebelum lupa banget gua. Hansi Flick. Oh iya, Oh, Hansi Hansi Flick. Flick. Sekarang nih megang ya. kelas tuh. Nanti itu di segmen selanjutnya kita bahas. Di episode selanjutnya. Piala Dunia lah. Piala Dunia, Ada segmen episode Piala Dunia. Nanti makanya kalau mau bahas Hansi Flick di episode selanjutnya, pantengin terus ya. Kita bahas cara Belanda juara musim tahun ini. Penjajah kan kembali berjaya kah? POC ngejajah. POC ngajak Belanda mah kagak ya. Belanda mah enggak emang. Kamu Fokus tahu main di bola. mana si Pitu, ha? Kamu tahu di mana? Di mana si Ji, ha? Gitu. Hampir menang dia perang dunia. Hah? Hampir menang. Hampir. Hampir. Almost is never enough. Aduh. Halo. Balik lagi ke segmen selanjutnya. Tottenham Hotspur. Big Six katanya. Udah mulai diakui sih ya. Oke, diakui. 3-4 tahun belakangan Big Six. Menarik ini. Big Six, bener. Menang yakin 4-1. Ketinggalan duluan. Tinggal duluan. Dengan formasi yang kurang lebih kayak Ya, Tuchel juga. Conte style Conte lah. 3 back. 4 Berani bermain beda. Main dia di home. Dia main home duluan. Dia main home duluan. Menang 4-1. Jalannya pertandingan gimana? Menurut gua ya gua malas ngakuinnya, tapi menurut Tottenham setelah di bawah Conte ya, setelah dia pindah dari siapa sih sebelumnya? Nuno Espirito Santo ya. Si pelatih Portugal itu emang busuk memang ya kan. Di special one. Ya Allah, udahlah nggak usah bahas Mourinho lah, itu 2 hari nggak kelar itu. Setelah Tottenham setelah dipegang Conte menurut gua malas ngakuinnya, tapi anjing oke lagi. Oke, maksud gua simple, taktis. Tapi kan balik lagi mau lu kayak gimana, mau lu main bertahan nunggu, kalau lu menang ya menang. Walaupun sepak bola kan hiburan pada akhirnya, tapi kan ya lu main menghibur nggak menang kan? Ya penonton lu boikot tetap. Iya tetap marah kan. Menurut gua tapi dan yang unik kemarin tuh Tottenham belum nurunin pemain barunya loh. Starter ya kan, kalau lu perhatiin tuh belum turunin. Cuma memang gua ngerti lah dengan Conte yang memang Conte kan pelatih juara lah ya. Maksud gua di Inter dia bawa juara, di banyak lah tim yang dia bawa juara gitu. Itu yang mau gua highlight. Iya. Tottenham Hotspur ini memulai musim dengan mentalitas juara. Mentalitas juara. Itu yang Mentalitas menyebalkan. juara. Itu dia yang buat dia main bagus kemarin dengan pressing ketat, berani bermainnya lepas gitu loh. Strateginya jalan gitu loh.
yang gue suka dari Conte karena dari pramusim aja di Korea Selatan kayak fisiknya digenjot. Dia nggak cuma strategi dalam lapangan, di Disiplin luar, pemain ya? disiplin pemainnya juga diatur sedemikian rupa. Jadi itu yang membuat Tottenham berubah di tangan Conte gitu loh. Kemarin menguasai pertandingan dia dengan 18 shoot. Cakep kemarin mainnya tuh Tottenham tuh males banget gue pada. Banget. 3 back yang seharusnya ngandelin counter attack ya. Kalau main 3 back sebenarnya kan main counter attack ya. Tapi dia nguasain penuh. Oh saya 90 penuh. menit Dan pertandingan. yang menarik tuh si gelandangnya tuh si aduh siapa? Dejan Kulusevski. Bukan Holberg, Holberg. Bentakur. Bentakur itu kan dari musim lalu ya, setengah musim lalu kan. Main dia. Kemarin kok gue ngelihat kayak sosok yang berbeda nih. Kata gue kok ini pemain berkembang, mungkin baru adaptasi apa gimana ya? Nggak, emang kalau lu perhatiin nggak kelihatan, memang gua ngelihat beberapa kali juga biasa aja. Cuma kalau lu perhatiin tuh perannya dia tuh kayak penstabil timbangannya gitu loh, antara sisi tiga belakang sama tiga tengah depan. tuh, tiga depan tuh dia oke lah menurut gua. Oke banget tuh pasti Bentakur. Menarik tuh pemain tuh. Pastinya dari Conte-nya juga yang berubah pemain karena di sisi belakang si Eric Dyer yang dia DM ya aslinya. DM gelandang bertahan. Dari musim lalu ditaruh di center back dan kemarin itu main bagus banget. Build up-nya juga bagus kan dia. Build up-nya bagus Build up-nya banget. bagus banget Itu tuh. dia yang gue bilang Conte itu bisa merubah seseorang menjadi masterclass dan dibuktikan pertandingan kemarin gitu. Dan yang gue mau highlight juga si Dejan Kulusevski-nya itu loh. Kualitas Dribbling dan umpannya itu loh. Yang gol pertama Rian Seseknon itu umpan membelah lautan sap. Itu Kulusevski kemarin dari musim lalu setelah setengah musim tuh didatengin Conte kan. Itu emang gue udah ngeliat tuh anjing nih pemain oke nih kata gue. Mungkin di Juventus nggak cocok. Itu Nggak dia. cocok sama strateginya atau kalah saing sama Chiesa kan. kalah saing deh istilahnya kayak Biasa lagi, topan sekarang. Chiesa karena top. pas datang ke Tottenham pun di istilahnya underrated gitu loh, kayak Iya nggak- kayak Kulusevski apaan sih, dia buktikan dengan permainannya sampai sekarang menawan, konsisten. menawan. Bagus banget loh Kulusevski itu. Dia yang bikin salah satu yang bikin Arsenal kalah kan sama Tottenham musim lalu, brengsek tuh emang dia tuh. Cakep bener kata gue mainnya. Kalau gue bilang man of the match lah kemarin Kulusevski. Dejan gua juga Kulusevski. setuju. Dejan Kulusevski. 75-25 ball possession. Bener-bener ya udah Tottenham kayak nontonin Tottenham pasting istilahnya kan gitu. Untung aja ya gol pertama dia untung aja itu ya. Tapi golnya bagus, berkelas. Cantik. Ya, lu Gol tahu cantik. Warpros kan tendangannya kayak Dibanding itu Iya, istilahnya. Ya tapi kan lu possession 82 pun 80% 20%. Kalau nggak efektif, Kalau lu nggak efektif ya lu nggak bisa golin 4 Benar. gitu. Lu 20% kalau lu bisa bikin setiap peluang jadi gol ya gol, tetap gol, menang tetap ya kan. menang, ya. Ya kita lihat Real Madrid aja lah. Jadi ya kalau kesimpulan Tottenham strategi berjalan baik, main bagus, pemainnya mentalnya juga bagus. Jadi ya salah satu kandidat juara kalau Dari dia game pertama. konsisten. kalau Iya, dia konsisten. konsisten. Harry Kane-nya nih, Harry Kane-nya. Harry Kane. Kemarin dapat peluang banyak juga Harry Kane. Harry Kane menurut gua Yang seharusnya tinggal syuting, tinggal naruh bola. kalau gini loh, kalau menurut gua mau bilang Harry Kane buruk juga enggak juga. Menurut gua ya oke juga, cuma memang belum jatahnya dia mencetak gol aja karena Belum kalau jatahnya dia. karena kita semua tahu lah Harry Kane gimana track recordnya ya. Harry Kane is Harry Kane gitu. Lu nggak perlu bola enak, lu nggak perlu passing bagus, dia yang penting dia dapat peluang kecil aja bisa jadi gol sama dia. Oportunis jati. Harry Kane tuh udah ya Inggris kan selalu punya striker kayak gitu kan. Dari masa ke masa selalu ada kan. Ya tapi menurut gua skuad Tottenham musim ini solid lah. Solid ya. Solid, menjanjikan ya. solid, menjanjikan. Lapisnya pun oke gitu. Jadi menurut gua ya kalau untuk dari game 1 ya gua nggak bilang Tottenham bisa juara atau enggak, tapi untuk dari game 1 itu sih gaya main juara itu. Tim juara. Gaya main juara walaupun kan balik lagi Liga Inggrisnya yang penting konsisten kan. Lu main bagus sekali, lu main buruk 10 kali ya percuma. Tapi kalau lu bisa konsisten ya, dia bisa jadi penantang juara musim ini. Layak di papan atas. Layak di papan. Kalau itu mah sangat layak lah.
Kita lanjut sekarang. Lanjut. Big match, super big match, ya Apa kan? tuh? Tottenham udah nih ya. Udah Sepakat berarti kita. Sepakat. Nggak perlu menang jelas. Ya kan tadi ya yang sebelumnya partai membosankan Chelsea. Iya, Tottenham menghibur nih. Tottenham menghibur dengan Dan ini yang paling menghibur. ini yang paling menghibur. Apa tuh? Tim iblis. Tim iblis. Asal Manchester. Mainannya Bukan juga setan merah, udah bukan setan lagi, iblis ini. Iblis ya? Dajjal. Dajjal. Tentara Dajjal. Aduh, iblis Udah pada merah. tahu ya kan? Udah pada tahu. Udah pada baru tahu lah. Aduh. Iblis merah siapa lah? Goblok-goblok United. Goblok United. Bukan glory-glory Man United nih. Ini aduh. Bingung gue mau mulai gimana. Big Four. Bukan Big Four dulu yang megang-megang setengah Inggris. Bisa dibilang dulu Raja. Kalau kata orang dulu mah kan England siapa? United. Udahlah MU. bahas dulu mulu. Udah ya, sekarang mah kita Biar lihat seru ke depan aja gitu kontennya kali. Yang jangan dijelek-jelekin aja dong. Aduh. Manchester United lawan Brighton Albion. Siapa yang sangka gitu loh? 2-1. Gua yang sangka. Lu yang sangka. 2-1. Brighton baru kali ini loh menang di Old Trafford. Terima kasih Ten Hag. Kan musim lalu 4-0. Sekarang 2-1. Kemajuan lah kalau gitu. Progress, Bray. Ini pakai formasi ala-ala False nine. false nine nih. MU mau false nine. Ten Hag nine. katanya biar kayak Liverpool kali ya kan. Kebawa zaman nih kalau kata gue mah. Saya tak kacau benar ini MU. Eriksen dipasang, Lisandro dipasang, Bruno sebagai false nine. Gimana peran Bruno kemarin? False nine nya dia. MU nih ya. Aduh. Gue bahas satu-satu pemainnya juga bisa ini gua. Bruno nih udah nggak secantik dua musim lalu pas dia datang. Udah ya elah Bruno tuh Mega udah bintangnya udah luntur ya. udah ya, Bruno nggak beda jauh lah sama ya pemain-pemain standar, pemain-pemain tarkaman Portugal aja udah. Kayak Ashley-Young gitu. Ya Asli Yung jago pada masa jago pada masa ya Asli Yung. Ya kayak siapa ya Bruno tuh sekarang ya udah nggak sabaran, pegang bola terupas jauh, pegang bola crossing, visinya udah mulai tumpul. Dan gue nggak gitu, gue nih salah satu fansnya Ten Hag gitu sebelum dia ke MU ya. Jadi waktu Di Amsterdam berarti. di Ajax tuh itu gue pengen banget Ten Hag ke Arsenal karena gue fans Arsenal kan. Ini mah gila-gilaan gue aja. Gila-gilaan lain. Pas gue denger ke MU tuh gue sempet takut tuh. Aduh anjing di Ajax dia mainnya bagus banget lagi kan ya kan. Bakal gila nih kayak ini. Ih dengan squad cakep lah pokoknya nih MU nih. Kalau dibilang wah sebenarnya skuadnya wah lah. Apa Pemain MU? timnas semua. Wah lah squad MU wah. Iya, pemain Dengan timnas apalagi semua. yang digembor-gemborin kayak ini Ten Hag milih pemainnya sendiri segala macam dengan filosofi Ten Hag ya kan dengan triangle-nya passing 1-2 terupas. Ya gaya main Belanda lah, Netherlands football. Cuma pas gua ngeliat lawan Brighton kemarin. Ya Allah, itu mah kayak lu mau MU pelatihnya siapapun mainnya kan kayak gitu. Ya menurut gua sampah aja. Sampah banget. Sesampah itu. Sesampah itu. Sesampah Maksud itu permainannya. yang bikin gua kecewa adalah gua nggak suka MU gitu, tapi gua objektif. MU main bagus, gue bilang bagus. Yang menurut gue sampah adalah ini Ten Hag gak kelihatan Ten Hagnya, gak ada Ten Hagnya sama sekali. MU masih dengan gaya mainnya musim ya sama aja, nggak ada bedanya musim lalu. Iya, gitu-gitu aja. Gitu aja, bola juga nggak jelas, filosofi nggak ada. Itu ya kalah 2-1 beruntung aja menurut gue, bisa kalah lebih sebenarnya. 4-1 juga kalah layak lah. 7 juga. Iya layak-layak Si bagus aja. kayaknya. Mau kalah berapa kek? Kalau fans MU ada yang protes mah ya Apa protes aja, Bro. karbit tuh nggak lu? Layak kita diprotes, tenang aja. Fans MU enggak Tunggu MU ya, perlu musim- waktu, perlu alah. Tunggu match day 2 ya. Tambah Kalau kalah kata ya? fans MU. Enggak tambah kalah, paling
Ya, Ya, 3-2 kali, seri. 3-2. Golnya 2 kali. Dan gue MU Ronaldo, gue gak habis pikir Ronaldo dicadang ya, mungkin karena kasus indisipliner dia kan. Cuma menurut gue Belagu. Wajar sih dia belagu. ya kalau Ronaldo mah mau belagu ya Ronaldo gitu. Iya, Ronaldo ya. Menurut gue udah tahu nih strategi jelek nih. Enggak, gue yakin mungkin taktiknya Ten Hag mah bagus. Cuma maksud gue aplikasi di lapangannya jelek. Kenapa lu nggak ngubah nggak oke lah Fred diganti Ronaldo ya kan, taktik berubah. Maksud gue kenapa nggak gini loh, paling nggak lu udah tau long ball nggak bisa nih, kenapa nggak lu coba passing pendek, coba umpan short pass gitu, Passingnya goblok semua. build up dari wingback atau gimana. Ini mah ya yang nonton tau lah berapa buruknya itu MU. Taktik Ten Hag yang salah atau pemainnya, Cak? Kalau gue bilang di sini para pemain gagal menerapkan strateginya, gagal mengaplikasikan. Yang tadi dibilang Nando ya, nggak ada Ten Hagnya. Menurut gue di sana ada kesalahan di dalam menerapkan strateginya Ten Hag. Dia para kayak dia neranginnya pakai bahasa Belanda kali ya. Mungkin Di mana si Pitung ah? Kamu tahu di mana si Pitung? Tapi Ten Hag tuh pelatih yang kalau nggak salah dia bisa 4 bahasa. Ten Hag tuh bisa 4 bahasa. Oh iya. Iya, Harusnya nggak genius mungkin dia. tuh ya. Harusnya nggak mungkin dia nerangin pakai bahasa Belanda. Nggak tahu, bodoh mungkin mainnya bodoh kali. Emang double kayak Emang kali. double aja. Budek kalau kata gue di sini mah. mungkin gugup ya main di MU. Berat gitu, berat. Wah, udah 4 tahun masih gugup aja. Gugup ya. Nggak, gugup mah. Bingung. Semusim. Tapi karena maksimal tuh gugup semusim. Karena kan di pramusim bagus dia mainnya. Ya Pramusim. Betul sih. Pramusim Tapi kan bagus. pramusim ya. Karena Ibaratnya parameter. kalau di sini Piala Presiden. Iya. Lagi Mungkin dia kayak, ngarang-ngarunya. kayak Arema kali dia. Kayak Arema kali ya. Arema Kronus. Iya. Iya benar, papan Karena tengah dia sekarang Arema. Di situ per pemainnya ya gagal menerapkan itu, kayak modelan Jadon Sancho kan biasa nggak dribbling yang benar-benar sendiri. Mereka harusnya menerapkan ya triangle itu. Triangle Ten Hag lah. Harusnya Jadon Sancho juga butuh itu. Di sini yang paling menurut gua yang kurang itu Scott McTominay yang buru-buru. Istilahnya buru-buru bawa bola ke depan, tapi bener-bener kalau hilang bola ya posisinya kosong gitu, dan Fred juga di sana. Jadi ya kalau gue bilang salah tuh pergantian Ronaldo gantiin Fred tuh, harusnya langsung aja McTominay yang diganti karena buruk banget McTominay di sana. Dan di akhir-akhir kan Van de Beek masuk tuh, itu bisa ciptain 3 peluang loh. Jadi menurut gue kemarin strateginya aja yang nggak berjalan dengan baik, karena kayak model-model di belakang itu kesalahan yang buruk di Luke Shaw, makanya terjadi 2 gol sama si Gobok-gobok tuh dia melampe itu ya. Gobok-gobok. Dia jadi kayak model ada pemain yang build up, dia kayak jogging aja gitu. Kayak nggak ada ya, mentalnya kurang baik kemarin. Dan Dalot pun gue bilang fundamentalnya yang buruk. Karena dia first touch-nya jelek banget Dalot. Dalot Di gol pertama, gol kedua, Gross kosong. Kosong. itu iya. Dalot di Iya, belakang. ketinggalan. Jauh loh, Jauh loh. Nggak coba sprint, nggak coba. Iya, di situ Maguire juga di situ ketinggalan. Yang gue bingung kok Maguire ini masih dipasang ya? Kayaknya dia punya saham MU dah. Enggak. Dikit kayaknya dah. Maksud Banyak gua kali ya? Maguire masih dipasang tuh. Aduh. Kemarin deh gol true pass yang ke Zaha ya? Apa? Welbeck. Kok Zaha? Ke Welbeck ya? Welbeck. Zaha dan Crystal Palace. Si Welbeck ya? Welbeck. Itu kan gara-gara entah si Maguire mau offside trap atau dia mau kejar kan, nanggung kan, dia nggak ngeliat dia nggak offside trap loh, itu cenderung ngejar pantat sih. iya kan, maksud gua sebelah tuh. Tapi kalau menurut gue ya wajar-wajar aja kalau di posisi yang saat itu ya, wajar-wajar aja di ketinggalan. Menurut gue yang salah di situ Luke Shaw-nya yang bener-bener lepas si Pascal Gross-nya. Tapi karena jauh banget loh itu. Gapnya jauh banget. Iya, seandainya memang Maguire salah di situ, itu umpan kalau Luke Shaw-nya dapet, karena kan lewat depan dia. Kan mereka ball watching gitu loh. Ball watching.
Karena ketika kalau Pascal Gross-nya bisa di backup sama si Luke Shaw, karena itu bagiannya Luke Shaw dong. Tapi harus diakuin true pass-nya indah loh. Cakep kan true pass-nya tuh. Iya, cuma ya di situ Luke Shaw yang off position gitu loh. Kalau Maguire-nya menurut gua ya kemarin nggak buruk-buruk amat. Kalau menurut gua ya Maguire segitu kurang permainan. ya. Segitu. Iya gitu. Maksudnya ya di situ wingback-nya MU nih kurang banget. Jadi off position gitu. Tapi kurang. kalau menurut gua ya untuk sekelas MU Maguire tuh bukan kelasnya MU menurut gua ya. Kalau gua ngerasanya kayak Lisandro Martinez yang kayak ini pemain bisa build up. Lu lihat kemarin postur ini Inggris. Maksud gua ya Inggris tuh lu nggak boleh menampik kalau postur tuh penting kan. Lisandro Martinez Cuman pemain-pemain ajaib yang bener-bener ajaib yang doang, bener-bener ajaib yang apalagi beruntung. postur kecil untuk Liga Inggris main back tengah dengan lawan-lawan monster-monster ya kan. Striker. Ini ibaratnya baru ketemu Welbeck nih. Nanti ketemu Haaland, ketemu Darwin Nunes, ketemu Harry Kane gitu yang poster. Bisa-bisa sih di Smackdown itu sama Haaland Iya, itu. gue pikir Ten Hag datengin Lisandro Martinez buat ngegantiin si Fred atau McTominay jadiin gelandang bertahan. Jadi jangkar. Jadi dia bisa memakai dua playmaker antara Eriksen, Bruno atau Bruno van de Beek atau siapa lah itu bertiga ganti-gantian. Ternyata ditaruh back tengah, Varane dicadangin. Kan aneh, Ronaldo dicadangin. Padahal Varane, seorang Varane loh. Iya menurut gue ya Varane dibilang udah turun ya. Ya menurut gue seturun-turunnya Varane lebih baik daripada Maguire. Buat back tengah nggak perlu performa yang star banget, nggak cukup main santai aja. nggak perlu lah kayak William Saliba kemarin kan, perlu, nggak atau kayak Ruben Dias, kokoh yang lu bisa tackle segala macam. Lu cuma perlu gimana caranya bola nggak masuk dari bola nggak nyebrang dari tengah kan gitu Dan doang. Varane ya masih Dan Varane pemain terbaik. kenapa gue lebih milih Varane daripada Maguire? Varane punya speed. Maguire lu lihat speednya, udah gue nggak ngerti tuh sama masih dipasang kapten loh. iya kapten. Kapten dia motivasi apa? dengan Menurut gue ya permainan harusnya Ronaldo udah kapten. asal-asalnya itu sebenarnya itu. Harusnya Ya. Ronaldo sih. Pengaruh juga sebenarnya ban kapten itu pengaruh juga mentality. Sekarang nih misal sama pemain MU nih si Maguire nih dihina-hina kasar lah gitu lah. Di kayak ini pemain gak jelas nih udah ini kan bahan lelucon satu Inggris ya kan, dia bahan lelucon satu Inggris nih terus dia jadi kapten. Gue ngerasa mental pemainnya juga pasti kan ikut kayak Ya anjing nih kapten gue iya. udah gak ada, istilahnya gak ada wibawanya lah. iya nggak punya wibawa gitu. Anak buah pemimpinnya gak punya wibawa gimana anak buahnya kan istilahnya Makanya. gitu ya. Kayak gue MU ya 2-1 menurut gue ya. Beruntung. MU yang beruntung. MU beruntung 2-1 lah ya. 2-1. MU sekarang disebut tim mediocre juga kayaknya ya layak-layak aja Layak sih aja. menurut gue. Dari gaya permainannya ya. Nggak berubah dari musim lalu. Gak berubah Ten Hag Sama-sama mengecewakan. aja. Ke Arsenal aja Ten Hag. Rashford dulunya digadang-gadang kan. Rising star-nya Inggris juga. Rashford, Kalau Lingard. tadi siapa? Saka rising star bukan, risingnya hilang. Udah star dia. Udah star. Kalau Superstar Rashford ya? starnya hilang nih kayaknya nih. Gimana nih, Cak? Rashford, Cak, belum kembali sentuhannya dia, Cak. Kacau. Goblok tuh orang tuh bener. Kan gawang Tuh loh. main goblok banget tuh. Kan gawang. Kalau bisa digebuk sama Ronaldo kayaknya. Iya. Ronaldo cakep bener ya Ronaldo ya. Walaupun offside ya. Iya. Itu Ronaldo bilang anjing tau gitu gue shoot aja paksa masuk syukur. Daripada begini banget ya. Masalahnya MU itu kebiasaan nih pemain naik dikit gajinya langsung digilain. Rashford, Lingard, dia terus pernah datengin ini siapa? Adnan Januzaj. Terus MU tuh sempet Dulu ada Federico Maceda ya kan. Masa hilang juga. Dia datang Pogba pun termasuk gagal kan? Pogba termasuk gagal. Dengan harga segitu maksud gue MU tuh gitu. Pemain bagus dikit gajinya langsung. Maksudnya kayak seolah-olah ini pemain paling bintang nih. Ya sebenarnya kalau secara profesional bagus menunjang. pemain. Iya tapi maksud gua apalagi pemain masih 19 tahun 20 tahun maksud gua secara emosional kan nih pemain jadi ngerasa kayak ya udah gua pasti main lah. Gue udah top banget nih. Iya, Gue udah di top performance gue. Akhirnya 2-3 musim turun. Lu lihat sekarang pemain MU Terlena. Iya siapa deh pemain MU yang bener-bener setiap game main bagus. Pemain MU enggak ada. Enggak ada yang konsisten. Enggak ada yang konsisten. Ya Ronaldo lah kita sebut satu lah, one of the best lah. Ronaldo De Gea lah udah itu dua lah. Kalau dari lihat musim lalu. Kalau nggak ada dia Kalau nggak ada dia, MU Liga 7 kali bisa iya jadi. udah.
Ronaldo De Gea ya karena itu doang, udah Ronaldo dari cadangan. Kalau gue jadi Ronaldo masuk dari cadangan gitu, gue sih nggak mau. Harga diri. Gila lu, maksud gue kecuali lu ada Benzema di sana, ada Lewandowski, jatuhnya Ten Hag ngerendahin. iya jatuhnya kayak bukan apa ya, nggak make sense lah maksudnya. Ya dia lu tau sendiri legenda, legenda. living legend gitu ya kan Ronaldo tuh. Maksud gua kalau misal si Ten Hag menang kan gini, kalau misalnya si Ten Hag menang dengan strategi dia itu menurut gua fair aja. Sekarang kan posisinya udah ketinggalan, udah kalah, dia yang tadinya nggak mau masukin Ronaldo nih kayak nih lu lihat nih nggak ada lu tim bisa main ternyata kalah dimasukin sama dia. Maksud gua berarti kan si Ten Hag nih kelabakan juga. Ini tim Ya, gimana nih? Ya harus ngeluarin kartu asa kan istilahnya Iya, gitu. akhirnya kan gitu. Keluar dong dari konsep false nine, tiba-tiba main kayak gitu kan. Langsung ditambah hancur sebenarnya babak kedua juga. Sama aja emang gak ada bagus-bagus dari awal. Ronaldo masuk Gak bawa perubahan. nggak perubahan gitu-gitu aja. Ya Ronaldonya sih oke ya, Ronaldo ya kita tahu Ronaldo Ronaldo, tapi ini kan 11 orang bukan cuma Ronaldo ya. Ya udah. Kayak ngelihat anak SSB aja gitu. SB aja. Lagi antusias main bola. Setuju sih gue kalau kayak gitu. Erikson gimana Erikson Erikson. Kemarin dia diceng-cengin pemain sakit jantung ambil corner katanya. Sianan. Ya kan orang udah begitu masih diandelin ya kan, kasihan ya. Dia dipasang starter gimana? Iya. Suruh ngegendong istilahnya. Nah, padahal kan ya Erikson ibaratnya baru pemulihan. Masa iya dia langsung jadi tulang punggung? Kalau sakit jantung lagi bagaimana? Kan repot juga ya. Balik lagi ya strategi pelatih. Mau gimana? Para pemainnya juga gimana kemarin ya. Tapi penampilannya gimana dia? Kalau Erikson not good tapi not bad juga. So-so. Gak banyak gak ngelakuin kesalahan. Dia melakukan tugasnya lah, walaupun ya memang nggak ada yang menyambut itu karena Rashford lu tahu kemarin mainnya gimana. Cuma ya kalau dibilang ngelayanin, dia udah melayani dengan bagus gitu loh. Menurut gua ya buat orang yang baru sembuh lah, kan bisa dibilang baru sembuh, masih recovery jadi starter dengan permainan kayak gitu ya oke lah. Gua ngiranya sama yang terjadi bakal di Erikson, ternyata nggak juga. Nggak, karena gini, Erikson itu ya kita tahu lah, Erikson itu dari Ajax kan. Dari Ajax dia ke Spurs, dia ke Inter, baru ke sempat ke mana? Brentford baru ke MU ya kan. Ya gue ya, apalagi kita lihat lah dulu dia di Spurs. Jenius nih pemainnya kan. Karena gue yakin Erikson ini cerdas. Hampir ke Madrid. Sempat isu kan. Gue ngeliat nih pemain ini cerdas, ngerti gitu taktik. Cuma kan ya kalau dia ngerti yang lainnya nggak ngerti, mau gimana? Susah juga. Susah. Gue nggak ngerti dah. Tapi sama pemain MU itu kenapa ya? Gagal kemarin kalau gue bilang. Karena kalau dilihat Berantakan, tarik dikit aja ke pramusim mereka main bagus gitu. Iya, mungkin apa yang dari salah mental per pemain, lebih ke mental para pemain. per pemainnya itu loh. Mungkin ya kita nggak tahu apa yang terjadi di locker room gitu kan. Karena apa yang terjadi di belakang ya, di luar lapangan gitu loh. Pandangan gue sih ya terlalu banyak pergantian pemain tiap musimnya. Maksudnya bukan dari awal tuh era kejayaannya Sir Alex sampai sekarang tuh pemainnya bener-bener berubahnya total. Karena total banget. Iya. Itu jadi nggak ada sisa-sisa kejayaan kan ya. Legacy itu ada loh. Legacy itu ada loh. Pemain-pemain yang megang legacy itu ada loh. Jadi yang membawa apa sih? Ya mental juara tadi. Mental juara tuh ada pemain-pemain yang punya kayak gitu. Karena kalau di MU nih nggak ada nih. Karena kalau lu perhatiin dari era Sir Alex cabut 2014 ya. 2013 terakhir juara, 2012 terakhir. 2013 cabut. 2014 Moyes kan. Itu hampir setiap musim tuh ganti pelatih kan dia. Hampir tiap musim ganti pelatih. Jadi MU tuh kayak kehilangan filosofi tuh, kalau kayak ini baru sebentar diajarin ini mau kayak gini, ntar ganti lagi. Jadi ya udah pemainnya amburadul aja udah. Bener. Berantakan. Sekarang gini lah.
tim sekelas MU, pemegang juara terbanyak ya kan, tim besar ya kan, 20. masa gelandangnya Fred sama McTominay. Maksud gua ya ayolah anjing, lu beli pemain tuh ngeluarin uang banyak kayak beli Sancho gitu. Kurang. Itu lebih ke kayak apa sih, pembelian bisnis sih kalau kata gue. Iya, buat jualan. Jadi kayak dirteknya tuh gue gak ngerti sama jalan pikiran dirteknya. Glazer, fuck you Glazer. Fuck you from Depok. Cukup lah kalau gue bilang cukup lah. Oh. Udah Manchester United. Udah Manchester United tak menjadikan ya. Cukup dulu ya. Iya. Karena ngomonginnya apa dah? Tawa-tawa baik gitu ya kan. Iya. Karena ini Terlaluan mainnya. kalau Liverpool tuh anjing tuh mainnya tuh. Liverpool seri gitu masih ada yang bisa kayak oh karena ini kan, kalau MU tuh udah kayak kalah. Emang goblok. Ya udah kalah Iya, anjing, udah lu justru yang lucu kalau menang gitu spesial. ya, kalau menang lu beruntung anjing kayak ya cacicu aja udah jadinya bahasa MU tuh kayak Kemarin hancur tuh ya bener-bener. Udah lah, ya, MU lah. udah cash close lah ya MU lah ya. Iya. Ntar ada episode kita bahas MU abis-abisan. 2 hari 2 malam gue jadiin. Kita bahas MU. Tenang aja, tunggu episode selanjutnya lagi ya. Kita lanjut dulu. Tetap di obrolan bola anak rental. Spesial goblok-goblok MU. Nanti kan. Lanjut nih kan, partai terakhir Big Six. Ini di Big One juga oke sih. Kalau disebut Big One juga masih oke sih, Liga Inggris punya dia nih. Ya Big Three lah dia. Big Three. Sama Liverpool sama Arsenal. Buset, Arsenal lagi disebut. Sama MU adu aja sekarang MU. Tunggu. Baru game day 1. Iya. Game weekday keberapa dah Ten Hag dipecat? Ya, kalau pertandingan ke-10 Pasti. poinnya di bawah 15 mah. Ya Gua bisa. rasa cukup sih. Ya bisa lah kalau 17 Assalamualaikum mah. sih. 17. Serius banget ya. Ya oke. City terakhir ya kan. Juara bertahan, Bro. Cepet aja lah City mah. Juara Semua bertahan. orang udah tahu. Pemainnya gila-gilaan. Baru beli pemain termahal dunia ya? Mahal dunia bener? Enggak. Oh enggak. Enggak. Di bawah siapa? Di bawah Mahalan Nunes daripada Haaland. di bawah Messi masih ya? Messi paling mahal ya? Messi mah gratis. Gajinya ya, Gajinya doang. Bukan pemain termahal. Bukan pemain termahal berarti ya. Striker Termahal. enggak juga. Nunes. Enggak. Ya udahlah Itulah pokoknya mahal dah, tapi mahal tuh, striker Market value-nya mahal. Market value mahal. Pokoknya yang lagi anget lah, striker terhangat Hmm. 2 musim terakhir. Mainnya dengan formasi yang kurang lebih sama. Ya Kayak musim lalu. City lah. Ala-ala City. Tapi uniknya di sini dijadiin target man bagian depannya penyerangnya, bukan false nine. Biasanya false nine juga kan City kan. Erling Haaland ditaruh langsung, dimasukin starter di game week buat lawan siapa City? Itu West Ham. West Ham juga lagi gila tuh. Buat lawan West Ham pakai Haaland. Maksudnya juga menang kayaknya ya? Enggak juga. Menang sih tapi kalau Pep. Menang. menang. Menang 2-0, dua-duanya dicetak oleh Haaland. Kata orang dulu. Pemain hebat itu kalau bisa bersinar di Liga Inggris. Setuju. Kata orang dulu tuh. Haaland di game week pertama gimana? Buktikan itu? Gimana, Cak? Haaland membuktikan itu. Dengan dua dua golnya itu sangat membuktikan. Karena dia berhasil itu menurut gue ya, style dia yang dipadukan dengan strateginya Pep, ya jadilah itu 2 gol yang menurut gue supply-nya kan dari midfieldnya bagus. KDB, Jelas. dengan itu Tumpar kelas 2 gol dari sama Trupas. Iya, dia right in behind, berhasil narik pemain West Ham yang kalau dibilang low block ya. Tapi skuadnya Iya. West Ham mewah juga ya. Mewah juga. Mereka kan turun cukup jauh
cukup jauh kalau di gol pertama ya. Cukup jauh. Berhasil itu dapetin penalti. Karena balik lagi fisiknya Haaland itu bagus. Running with the Posturnya ball, juga. Posturnya With the bagus. ball. Dia runnya cepat sekali. Kayak 3 meter itu. Walaupun sebenarnya umpan guduan itu terlalu ke depan, Tapi cuma dia ini bisa Haaland, Bos. Ini Haaland, Bos. Didapetin sama dia, berhasil disontek dikit, makanya itu kiper harusnya dapet loh. Karena Haaland cepet jadi bisa didapetin sama Sering dia. terjadi sama Haaland. Ah, Sering ah, terjadi. itu Sering gol terjadi. itu Haaland style lah. Style. Haalandnya Dia ngechip bola lebih dulu, kiper telat. jadi dapet. Gua kira bakal diambil sama De Bruyne loh itu penalti, tapi Haaland yang ngambil. Dan yang gua kerennya dia confident, Percaya diri. percaya dirinya bagus, dapet gol itu, abis itu langsung naik banget itu confident. Dan yang gua pengen lihat lainnya itu Joao Cancelo untuk di barisan pertahanan itu bagus banget. Dia berhasil nge-backup kayak yang kurang tuh Nathan Ake kemarin. Nathan Ake ya? Nathan Ake Nathan agak Ake. kurang, tapi berhasil di-backup sama si Joao Cancelo. Dan itu di sisi defense, di sisi buat menyerangnya Joao Cancelo dribblingnya bagus banget. Cancelo kita. Cancelo bagus banget, berhasil dribbling with the ball. Walaupun di situ City sempet ketika ketinggalan, West Ham itu sempet keluar cukup jauh. Skamaka hampir kan tuh dia kan. Hampir. Berapa peluang juga? Tapi di situ juga terjadi kekosongan di lini belakang, ada ruang kosong, terjadilah gol keduanya Haaland. Di situ true pass-nya Yang gua highlight dari gol kedua tuh true pass De Bruyne sih. true pass-nya De Bruyne. Brilian tuh pemain tuh. Itu Gila. kalau dilihat di pertandingan cuma kayak stylenya Haaland gitu Iya, dipakai dah. itu golnya gol Haaland banget. Gol itu. Haaland banget karena true pass udah aja passing ke depan, Haaland lari, passingnya ke depan, right in behind. Iya. Haaland bisa dipakai di City juga gitu. Dan yang menarik itu Bernardo Silva sama Riyad Mahrez tuh Mahrez. cadangan loh. Maksud gua anjing mewah banget nih squad City nih, brengsek nih ya kan. Cadangannya. Cadangannya aja pasti starter di Cadangannya klub orang besar gila pun semua. starter gitu ya kan. Tapi yang gua habis pikir kenapa si Grealish starter ya? Kenapa Grealish Grealish yang bagus dipasang? loh kemarin. Tapi Apa? iya, Kalau dibilang bagus Grealish. Bagus. Dribblingnya sih oke. Cuma ini loh maksud gua, ya masih khasnya dia mainnya. iya masih belum, kalau gua ngerasa dia masih belum bisa ngelebur sama gaya mainnya Pep. Belum in. Iya. Cuma kalau gue bilang not bad di game itu. Bagus. Gua enggak Bagus maksudnya banget. oke gitu. Iya. Cucuk apa masukkan dia kan Dribblingnya gitu, bagus kontrol lah, walaupun ya. walaupun emang syutingnya nggak bagus-bagus amat, nggak on target, cuma kemarin bagus loh Grealish. Cuma ini loh maksud gua, kalau Grealish pegang bola tuh pasti flow bola agak lambat tuh. Karena dribblingnya agak lama tuh dia. Iya. Kan Lama nguasain jadi ritmenya juga ke bawah Grealish langsung. Iya, apa karena Pep mau peremajaan skuad karena Riyad Mahrez juga udah 31 kali umurnya ya. Jadi dia mau coba ini, dan Bernardo kan yang gak ngerti lah, mungkin rotasi kali ya atau gimana ya kan. Tapi Bernardo tuh salah satu pemain favorit gua tuh. Bernardo Silva ya. Bernardo Silva. Justru yang gua highlight si itunya loh, Phil Foden yang kalau kemarin cukup menghilang, kalau gue bilang cukup menghilang perannya. Justru serangan dari sisi Grealish terus. Iya, dari Grealish sisi Grealish yang terus. megang. Karena Grealish menurut gua dribblenya cukup panjang Iya. dia maksudnya. Dan Phil Foden gak tahu ya, mungkin Bukannya dibilang buruk Phil Foden, Nggak cuma buruk. emang agak meredup di gaming pertama ini. cuma kalau lu perhatiin gaya runningnya Phil Foden tuh agak mirip-mirip sama Haaland. Jadi kayak gue ngerasa kayak ada beberapa porsi yang kemakan iya, sama Haaland. Iya, makanya di situ meredup. Hilang Makanya deh, gak hilang kelihatan jadinya. dia karena runningnya tuh speednya mirip-mirip dia. Iya. Kita tunggu ntar Mahrez kan. Kalau Mahrez yang Mahrez, turun. iya, Kalau Mahrez yang dipasang. Mahrez Bernardo lah ya itu kita. Ya, kemenangan Ya kalau City udah semua orang pastilah. expect lah. Dengan midfieldnya yang mewah banget, KDB seorang jenius ya kan. ADB nih kalau di Persija Sari Nabi Manyu nih. Sari Nabi Manyu passing gitu dia, berkelas banget dia. Gak ada. Gak ada ya. Kalau media Inggris bilang Lebih ke Robertino Pugliara nih. Iya benar. Robertinho dulu tuh kan. Zaman-zaman trio AB Ya, gitu. Dia yang ngopang. kalau media Inggris bilang si De Bruyne itu free number 8. Dia number 6 bukan, dibilang number 10 bukan. 10 bukan. Bukan. Karena dia turunnya jauh banget. Jauh banget, Kalau nomor 10, kalau nomor 6
dia nggak Gak bakal nyerang sejauh itu, nggak gak bakal bakal nyerang banyak buat Gak gol kan, juga. golnya gila itu. Iya. Itu orang gila golnya. cuma ya jadi free number 8 gitu loh, dia majunya oke, mundurnya juga dapat gitu. Tapi yang passing itu emang wah itu. Ya itu juaranya untuk match day ini, itulah juaranya. Itu Pasti. nggak usah halan itu. Iyalah itu siapa aja gol kayak. BP juga gol itu dikasih umpan begitu. Kiperan. Iya. Siapa West Ham? Pickford. Bukan. Bukan. Lukas Fabianski dia. Fabianski Arsenal. Bukan dulu. Arsenal. Arsenal dulu. Dibuang Arsenal kan. Ya udah nggak perlu panjang-panjang kalau City ya. Udah cukup lah kalau City mah. 2-0 menang. Terusnya calon juara Ya City selalu setiap musim menantang juara. selalu juara. Setuju, Cak? Setuju banget. Tim yang bisa lebih dominan dari City ya layak juara sih. Layak juara Layak lebih juara. dominan di Liga Inggris saat Dia ini. Liga Inggris saat ini. Saat ini. Kayak tinggal menurut gue Champions League tinggal nunggu waktu aja sih. Kalau itu mental sih. Iya, makanya ya mungkin gak sekarang, ntar tinggal nunggu waktu, tapi ya itu pembahasan lain lah. Bahasan lain. Bahas City, bahas MU. Ya kan? Dulu kata Sir Alex itu tetangga berisik. City itu tetangga berisik. Kalau sekarang mau aja ya berisik ya. Wajar berisik. Berisik juara. teriak-teriak pakai toa juga enggak apa-apa sekarang mah. Aduh, Sir Alex gimana nih, Sir Alex? Tangganya berisik banget ini sekarang, udah bebas lagi. Jago mau bebas. Kita jadi di penghujung segmen nih sekarang nih udah ya. Udah bahas 6 tim terbaik, enggak sih, yang satu bukan sih. Enggak, satu enggak. 5 tim terbaik dan 1 tim lucu-lucuan. Tim lucu-lucuan asal Manchester. Gak usah dibahas deh. Udah kita tutup aja segmennya. Dari 6 klub, nggak usah 6 dah, 5 aja dah. Satu mah tai itu dah. Dari 5 apa tim besar tadi, mana yang paling bagus performanya di game day 1 ini? Game ini satu menurut gua tetap Manchester City. Manchester City. Tetap Manchester City. Walaupun cuma 2-0 ya. Walaupun masih nggak sebagus biasa tapi tetap Manchester City. Manchester City. Manchester City. Menurut lu, Cak? Kalau gua Tottenham. Spurs. Spurs. Spurs banget lo ya. Spurs. Menang Oke. 4-1, Mm-mm. nguasain pertandingan full. Mentalnya keren. Hmm. Gua Tottenham lah. Tottenham ya. Tottenham. Tottenham City. Kita lihat di game day 2. Yo, Oke. kita lihat nanti. Kita lihat saja nanti ya. Ten Hag, kita lihat saja nanti ya. Tenang, ada MU ntar di game day 2. Masih panjang. Waktu Masih ada masih- chance tsunami trofinya Ten Hag masih ada. Kalau kata Jimmy Napi itu game on. Game on. Game on masih berlanjut. Masih berlanjut. Pertandingan masih berlanjut. Doa Liga terbaik masih lah panjang. buat Ten Hag gua mah. Doa terbaik buat Ten terbaik Hag. ya. Buat transport kan yang penting mah pada sehat ya kan, pada banyak rezekinya. Mana tahu bisa juara musim ini kan, bisa jadi nggak ada yang tahu. Ya kan? Kalau si Maguire dikunci di kamar mandi mulu mah bisa jadi juara kali. Nggak ada yang tahu kita. Aduh. Oke. Terima kasih untuk waktunya Saudara Nando dan Saudara Lamaca. Sip, santai. Seru sekali nih game week 1 Seru nih. sekali game 1 ini ya. Sayang kita ya udah durasi. Waktu udah habis. Waktu udah habis. Saatnya kita tutup rangkaian obrolan kita malam ini. Jangan lupa untuk selalu menonton episode-episode lainnya dari Obrolan Bola Anak Rental. Salam olahraga, salam sportivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.